Ignition sequence start. Cerita awal ikut BJ. Nah, ini juga unik sekali karena sebenarnya semuanya itu tidak direncanakan. Berawal dari kita duduk bareng nongkrong, terus kita lihat Instagram story dan juga ada tulisan bahwa 3 hari lagi pendaftaran BJ akan ditutup. Nah, di situ akhirnya kita ngobrol. Di situ juga ada pair gue, Utu, bercandaan bahwa ikut seru kali ya. Nah, kata-kata sakti itulah yang keluar dari mulut gue yang gue sampein ke Utu. Dan Utu gak pernah expect bahwa gue ajakin untuk Bentang Jawa. Karena bahkan gue sendiri gak expect buat ikutan Bentang Jawa. Sementara gue sendiri sebenarnya tuh waktu itu tuh gue emang udah ada plan sebenarnya untuk ikut BJ itu tahun ini solo. Tapi ya karena gue ngerasa latihan kurang, ya belum siap lah. Jadi planning gue tuh sebenarnya jadinya tahun depan. Itu jadi cerita awalnya. Jadi 3 hari sebelum pendaftaran BJ ditutup. Semua itu nanya pas malam announcement peserta BJ itu tuh keluar. Semua nanya, dapat apa ini? Kagak tahu. Gue nggak tahu juga beneran daftar nggak tuh si Bayu. Sampai akhirnya taunya bener, sampai gue WhatsApp si Bayu, Bay, emang Bentang Jawa jadi daftar? Beneran didaftar sama si makhluk itu tuh. Cerita awalnya. Dan kenapa mengajak Utu sebagai partner? Karena dari perkumpulan Grapple Hura Hura, Utu adalah salah satu yang memang belum pernah mengikuti BJ. Begitu juga gue. Jadi gue memutuskan untuk mengajak Utu untuk menjadi pair gue. Tanpa gue pernah buat sepedaan bareng sejauh itu. Sejauh 1.500 km membentang Jawa dari barat ke timur. Sampai akhirnya tibalah kita di Carita. Nah, kita tuh tiba di Carita itu 2 hari lebih awal. Di saat orang-orang berangkat hari Sabtu, kita dari Jumat udah sampai di Carita. Iya, kawan anjing. Pada saat persiapan Bentang Jawa, kita nggak pernah bonding. Jadi, pernah ada satu waktu, H-7 untuk Bentang Jawa, baru kita, kalau nggak salah latihan Jakarta-Bandung-Jakarta, nah itu baru tuh latihan, bisa dibilang tuh bonding pertama yang kita lakukan bersama-sama. Nah, udah setelah itu kita langsung gas Bentang Jawa. Dan di masa-masa persiapan dan ketika juga kita respect collection di Coconut, kita senang banget karena kita ketemu banyak teman-teman dari seluruh Indonesia yang mana memiliki passion yang sama. Kita bisa sharing-sharing sambil ya ketawa ketiwi, yang sebenarnya kita juga tahu bahwa di hati mereka terdalam memiliki tekanan-tekanan untuk menyiapkan diri menghadapi 1.500 km Bentang Jawa. Di sana juga kita mendapatkan arahan-arahan dari panitia mengenai do and don'ts, apa aja yang nggak boleh dilakukan selama race day. Juga jangan lupa bokong. Manajemen pantat Manajemen pantat penting. Selangkangan susah, kedepannya pun susah. Akhirnya ada di mana kita menyiapkan semua persiapan, mulai dari gear, nutrition, dan mental. Jadi 3 hal ini adalah kita siapkan
selama sebelum start day. Nah, mulai dari gear gue menggunakan Caledonia, Cervelo Caledonia, dan Utu menggunakan Cervelo Aspero Series. Gitu. Jadi kita dibekali dengan Cervelo untuk gearnya, di mana kita sudah memiliki karakter masing-masing. Dan untuk nutrition kita juga menyiapkan, karena kita tahu bahwa 1.500 km itu tidak dekat, itu sangat jauh dan memakan waktu berhari-hari. Jadi kita juga menyiapkan nutrition yang cukup baik harusnya ke depannya agar kita tidak melempem di jalan. Dan kita juga secara teknologi, kita juga menggunakan navigasi yang cukup proper, yang disupport dari Coros. Nah, di lain itu, kita juga yang tidak kalah penting, mental. Jadi mental adalah persiapan yang kita siapkan selama di Carita sebelum flag off dimulai. Jadi kita berusaha buat leye-leye, kita ke pinggir pantai, kita baru bonding di situ berdua, ngobrol-ngobrol, dan semuanya akhirnya bermulai ketika subuh-subuh kita menuju ke Coconut. Sekarang pukul 4:30, 4:30 pagi. Kita menuju ke Coconut Island, menuju garis start buat berkumpul dengan peserta lainnya di depan foto. Dan datanglah harinya, yaitu race day, di mana kita berkumpul di pagi hari untuk mempersiapkan diri bersama teman-teman semuanya. Dan sebelum kita mulai, ada hal penting yang memang kita siapkan, yaitu adalah navigasi. Jadi gue berdua memiliki strategi di mana kita menggunakan teknologi by komputer dari Coros, di mana gue memutuskan untuk menggunakan full race course 1.500 km. Gue mengikuti 1.500 km untuk satu rute, filenya gede banget, tapi gue memutuskan untuk menggunakan metode tersebut. Tapi Utu, dia menggunakan metode di split menjadi 3 part untuk race course-nya. Nah, pada saat flag off, excitement-nya berasa banget. Teman-teman semuanya menyatu di situ, energinya berbeda. Itu adalah pengalaman pertama gue seumur hidup yang memang berkumpul sama orang-orang gila dari seluruh Indonesia untuk merasakan betapa kerasnya jalur bentang Jawa, ya kan? Dan ketika semua dimulai, penuh dengan excitement, penuh dengan energi positif, dan penuh dengan ambisi, karena banyak juga yang langsung kick off, langsung benar-benar ngegaspol, kejar-kejaran di depan. Tapi kita ingat bahwa kita memiliki misi yang lumayan spesial di bentang Jawa, yaitu kita mau menikmati semua pengalaman, semua momennya, untuk secara pair berdua dengan Utu gitu kan. Jadi kita nggak mau terpengaruh dengan teman-teman yang memang udah langsung tancap gas. Jadi kita justru malah fokus dengan momen-momen yang jangan sampai kita tidak kita bisa ambil gitu. Jadi kita bisa capture dan kita bisa abadikan selama perjalanan. Pinci kawan, begitu turunannya. Di mana ada turunan, pasti ada tanjakan. Itu adalah bisa dibilang istilah yang selalu kita sebutkan selama perjalanan bentang Jawa, terutama ketika dari start menuju ke COP1 sekitar 455 km. Jadi kita banyak melewati, yang pertama banyak perbukitan, kedua tanjakan turunan yang tidak ada hentinya, di mana itu sangat menguras tenaga dan pikiran, apalagi mental. Dan selanjutnya adalah pemandangan indah di pinggir pantai yang dibumbui dengan angin-angin kencang khas pinggir pantai. Jadi banyak banget rute-rute yang bisa dibilang banyak di aspal, tapi cukup berat karena memang medannya naik turun. Nah, itu yang membuat gue pribadi juga merasa terkuras tenaganya, dan di situ juga akhirnya yang tidak kita prediksi, pair gue, Utu, itu ternyata dia sudah mulai perlahan ditempa dengan panas yang sangat-sangat over, yang membuat akhirnya dia mulai gejala heat stroke.
arahnya menuju ke COP1, di mana banyak sudah dibicarakan sama semua teman-teman yang peserta bahwa yang penting kita harus menuntaskan COP1 atau CP1 di Ranca Buaya, di mana jaraknya adalah 455 km kurang lebih dengan elevasi kurang lebih 6.000 dan harus dicapai pada durasi 40 jam. Jadi ketika kita start 5.30 pagi, maksimal banget kita harus sampai minimal itu adalah maksimal adalah di pukul 10 malam hari Senin. Bisa dibilang bukan lagi berat tapi sangat berat karena memang dengan elevasi kurang lebih 6.000 itu menjadi satu tantangan karena kita akan melewati banyak cuaca, kondisi di jalan yang memang kita tidak bisa prediksi. Masih bisa hura-hura. Cikotok. Gimana nyeritain Cikotok ini? Pokoknya nggak habis-habis deh itu tanjakan tuh. Cukup sangat menguras ya, cukup menguras tenaga. Apalagi dengan latihan kita yang seadanya. Ditambah saya terkena heat stroke, itu jadi banyak kita berhenti di situ tuh. Karena secara fisik dan stamina, gue tuh kayak udah ngedrop banget. Sampai akhirnya muntah. Masih sekitar 150 kiloan lah. Sampai akhirnya gue benar-benar kita benar-benar stop tuh karena gue harus masuk klinik. Jadi pas lagi nanjak Cikotok tuh tengah malam-malam tuh pas banget ngeliat ke kiri, klinik nih. Gue bilang tuh ke Bayu tuh, Bay, kayaknya gue harus cek nih. Gue harus cek. Jadi kalau ada apa-apa, secara recovery bisa cepet nih kita. Gue butuh waktu recovery, dianjurkan sama dokter tuh untuk istirahat sampai besok pagi. Kita di situ sedikit bernego tuh. Pak Dok, ini kita sedang balapan sepeda nih Pak Dok. Jadi kalau bisa lebih cepat. Dokter tuh akhirnya nego. Malah jadi nego, bukan proses recovery-nya. Sampai akhirnya diputuskan gue tuh harus diinfus. Jadi dimasukin cairan elektrolyte. Karena secara tekanan darah sama elektrolyte tuh sudah di bawah kadar normal semua. Sampai akhirnya diinfus tuh diwaktuin tuh mulai dari jam 9 kalau nggak salah itu 9 malam sampai jam 12 malam. Sampai akhirnya aku diinfus, sempat muntah lagi. Sampai akhirnya ditambah lagi selain elektrolyte dimasukin lagi obat mual sama obat untuk muntahnya itu tuh. Buang sini aja. Nggak apa-apa, bisa nutup. Dan buang sini aja bang. Muntahnya biar sepanjang sini. Bisa bang. Nah, di tengah-tengah proses recovery itu, kita sempat diskusi kecil tuh sama pair gue Bayu. Jadi ternyata pas gue tiduran, dia tuh sempat menghitung semuanya tuh. Tuh kita nih harus keluar dari klinik nih jam 2 pagi paling telat nih. Karena kalau lebih dari situ kita nggak akan bisa kejar nih CP1. Di situ gue bilang sama pair gue, tenang Bay, pokoknya kita keluar dari sini jam 11 malam. Sementara dia itu udah memikirkan semua the worst case apa yang akan terjadi. Jadi mulai dari apakah kita akan scratch, DNF, atau evac. Sementara di pikiran gue itu cuma satu, gimana caranya kita ini terus sampai finish. Di tengah-tengah itu gue sempat bangun tuh malam tuh
Karena gue pasang alarm kan. Untuk nepatin itu, pokoknya jam 11 kita harus keluar. Gue bangun, gue udah karena kehausan juga, jadi gue udah sempat keliling tuh di dalam klinik. Minum, ke toilet, kencing, apa semua. Terus gue lihat, oh Bayu juga menggunakan waktu itu untuk istirahat, dia tidur juga. Terus gue ambil power bank ke sepeda. Cek race map. Virtual COT itu sekitar 5 kilo lagi di belakang kita. Gue langsung bangunin Bayu tuh. Bay, bangun Bay. Virtual COT 5 kilo lagi nih nyusul kita. Langsung tuh kita cepet langsung ke dokter. Dok, ini dicabut aja nih infusnya. Dokternya bilang udah seger, udah cukup Pak. Akhirnya cabut. Karena badan gua belum total recovery, Bayu juga mutusin, udah lu jalan duluan, gue selesaiin administrasi di klinik. Oke, gue jalan duluan tuh. Jadi Utu langsung buru-buru cabut infusan, pergi, dan gue ngurusin administrasi. Kenapa? Karena ada COT virtual. Udah 3 kilo lagi di belakang, bro. Sadis. Jadi si Utu habis cabut infusan langsung nanjak. Sadis banget sumpah. Mudah-mudahan sehat ya. Gue juga ikut buru-buru. Takutnya COT virtualnya ternyata udah di situ. Oke, sekarang kita nyusurin Utu di depan. Back to the road, brother. Stay safe. Tabah sampai akhir. Ketika Utu masuk klinik juga gue mulai mempersiapkan diri gue juga biar nggak ikutan drop. Gue apapun yang gue bisa gue makan. Gue mempersiapkan diri gue juga dengan kejadian apapun nanti ke depannya. Karena ya gue pribadi pasti berpikir apakah nanti PR gue juga nggak bisa lanjut. Kita nggak ada yang tahu. Sempat berpikir apakah gue mau menyelesaikan sendiri atau apakah gue kayaknya langsung evakuasi aja deh. Karena kan gue nggak mungkin egois kan untuk meninggalkan PR gue di klinik gitu kan. Jadi udah banyak banget pikiran-pikiran yang menurut gue tuh udah ya menuju ke pikiran negatif banyak. Tapi karena memang kita berdua, gue bersyukurnya punya bonding yang bisa cepet dan ya saling bersinergi dengan baik. Jadi gue tetap positive thinking lah. Gue yakin kayak PR gue juga bisa lanjut ya, karena dengan kondisi dia udah muntah-muntah, nggak bisa makanan masuk di infus, dan kita juga dikejar COT virtual, siapa yang nggak negative thinking kan? Jadi itu terberatnya. Dan gue pada saat itu kebetulan gue masih memiliki tenaga yang cukup. Bahkan ada di pikiran gue, jujur ini ada di pikiran gue satu, gue mau ke warung, gue mau beli tali rapia atau apapun itu, dan gue mau ngiket dia. Jadi gue mau ngiket sepeda gue ke sepeda dia. Jadi maksud gue ketika dia butuh recover badannya, gue mau narik tuh pakai sepeda gue ketika ditanjakan. Karena kan dia ada kondisi di mana gue sempet lama di warung, dia sampai tidur nyender. Gue udah beliin teh manis panas, lumayan lama recovery-nya. Jadi gue berpikir, udah deh, kayaknya gue masih sehat, gue tarik aja pakai tali rapia gitu kan, atau tali apapun yang kuat. Menurut gue itu momen yang demi apapun itu ada di otak gue. Wih, ini ritual kawan, ritual BJ. Banyak munnya biar finish strong. Sekarang lagi nanjak di Labuan Ratu. Kawan pairing kita ada di depan. Itu adalah masa dimana menantang juga, karena Utu harus dalam fase merecovery badan dia. Tapi di situ juga kita di posisi, kalau nggak salah ya, kita di posisi hampir paling terakhir kalau di race map. Jadi kayak udah paling buntut ya. Kita itu nggak pernah expect kita tuh di paling buntut, kayak dikejar-kejar COT virtual gitu. Dan balik lagi gue sangat senang juga dengan pair gue. Dia memiliki semangat tinggi buat kita akhirnya banyak menyerok teman-teman yang sudah ada di depan kita banyak.
kita berusaha ngejar terus, mengurangi waktu istirahat kita sampai kita menahan ngantuk gitu kan. Karena itu posisinya ketika kita start dari klinik itu kurang lebih jam setengah 12-an sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi kita terus goes non-stop buat bisa di posisi yang cukup aman dari COT virtual. Dan itu kita akui hal yang terberat juga karena sisa rollingan menuju Ranca Buaya untuk COP1 itu sangat-sangat bisa dibilang tuh bukannya jalanan, itu tembok ya gue bilang ya. Jadi kayak mau diapain pun itu sangat-sangat menantang sekali dan menguras mental fisik dan psikis juga. Dan sampailah kita di COP1. Yeay, itu adalah pencapaian yang menurut gue, wah udah deh, gue penting COP1 dulu deh, gue nggak mikirin yang sampai finish karena ini nih sesuatu yang kita targetin di awal. Setelah menyerahkan brevet ke panitia, di stempel, wah di situ udah lega banget tuh. Akhirnya target kita dari awal, target kita untuk BJ itu cuma satu sebenarnya, melewati CP1. CP1 udah tercapai. Akhirnya kita diskusi lagi tuh di situ, ngobrol lagi. Gimana nih, Bay? Apakah kita lanjut lagi ke sampai Pamempek? Itu mungkin sekitar 20 apa 30 kilo kalau nggak salah, sekitaran segitulah. Cuman masih ada beberapa tembok lagi yang harus dilalui. Sambil diskusi-diskusi lagi, akhirnya melihat secara energi, tenaga, dan stamina kita udah jor-joran untuk ngejar CP1 ini. Akhirnya kita mutusin untuk nginap di CP1. Akhirnya kita cari penginapan. Akhirnya dapet tuh penginapan di bawah CP1 tuh, ada penginapan lumayan murah lah. Akhirnya kita mutusin untuk istirahat di situ. Mainnya boleh makan, nanti tinggal kita jalan. Pokoknya fondasi itu penting kawan, biar nggak mengetot kewer sampai akhir. Menuju Pangandaran. Nah, kita sempat stop lagi tuh di situ. Kalau nggak salah itu Sancang apa ya? Itu hujan. Mau dibilang gede enggak, gerimis juga enggak. Sempat berhenti tuh kita di situ tuh. Diskusi lagi. Cuman kalau dilihat-lihat ini nggak akan berhenti nih hujan. Akhirnya Bayu mutusin, udah kita harus jalan aja nih. Kilometer 512. Sekarang kita posisi menanjak dan hujan lumayan deras. Teman-teman di lapangan. Iya. Gimana kawan? Aman kawan? Hujan angin. Kita tetap jalan buat bisa dibilang nyicil ya. Karena kalau seandainya kita banyakkan istirahat di Bentang Jawa, siap-siap nanti di hari kemudiannya bakalan lebih berat lagi. Looking up, written in the sky. Sometimes I find it in your eyes, and I know that we'll arrive. You and I have all this time. The best days are coming, I can feel it. The best days are coming, I believe it. Keep holding on, keep going strong. Better days will come, it's gonna turn around. Sepanjang menuju Jawa Tengah itu dihajar sama angin, hujan, sangat menguji mental. Setelah masuk Jawa Tengah, target kita tuh adalah Kebumen. Sampai akhirnya di situ kita masuk kalau nggak salah tuh pagi. Nah di situ tuh kita selalu ada semacam candaan kita lah. Bye. Intuisi lu pagi ini kita makan di mana? Akhirnya kita keliling tuh. Pas banget di tengah rute kita dapat tempat makan yang enak tuh. Semua
masakan kayaknya ada tuh di warung itu tuh. Akhirnya kita sarapan, loading semua, makan. Akhirnya kita lanjutkan menuju next target adalah Jogja, Dendels. Tergocek BJ kawan. Akhirnya sampailah kita ke Dendels. Nah, di mana kita masuk ke dalam bisa dibilang perkampungan ya, perkampungan. Kita masuk ke kiri, inget banget. Lalu kita masuk ke perkampungan dan disambut dengan batu-batu khas gravelnya dan juga sawah-sawah yang hijau dan indah banget. Tapi tidak seindah jalanannya yang masih banyak bebatuan menantang sepanjang kurang lebih 7-8 kilo ya di dalamnya. Jadi itu juga salah satu yang menguji mental dan juga menguji sepeda masing-masing peserta. Nah di situ justru malah gue dan Utu merasa bahwa kita kembali ke habitatnya, kita di dalam elemen kita yaitu di dunia gravel. Justru malah kita sangat happy di situ. Kita kebut-kebutan, kita enjoy banget sama rutenya, teknikalnya. Gravel namanya kawan, kalau nggak bocor nggak seru kawan. Nah, ada beberapa tempat yang menurut gue tuh bagus banget dan itu sudah di reminder sebenarnya sama teman-teman yang alumni BC ya. Jangan lupa ke situ ya. Nah, seperti biasa, gue sudah memisahkan diri sama Utu, memang sengaja buat mencapai titik itu, buat mengecek bener nggak sih bagus gitu kan. Dan bener banget, itu ada di kalau nggak salah setelah puncak Panggang mau menuju ke bawah, itu hampir semua peserta melewati ya, tapi tidak berhenti. Jadi mereka hanya melintas. Justru gue masih ada kesempatan buat mampir, berhenti, dan bener banget di situ tuh ada danau yang warnanya hijau, keren banget. Dan apalagi kalau bukan kita ngedrone dulu lah, kita biar bisa capture momennya. Kita naikin drone dan indah banget. Panggang. Capek. Nggak tinggi kawan kalau di kamera. Coba kawan. Digolesin. Mundur kawan ini kalau digolesin. Ini sih 25% kawan. Kayaknya lebih ada. Coba kawan, coba ya, coba ya. Ini kawan. Oke. Siaksi. Muter lagi kawan. Nggak jadi. Sepeda aja mundur lagi.
Cimantoro menuju ke Pacitan itu juga menjadi sesuatu yang memorable bagi gue pribadi ya, karena selain yang memang tiba-tiba kita disuguhkan dengan turunan panjang dan juga city view yang dengan background tuh sunrise. Wah, itu menurut gue kayak wah gila, ini keren banget gitu. Kayak dengan kondisi mata kita yang sipit kurang tidur terus ngelihat kesilauan sunrise dengan city view Pacitan tuh menurut gue tuh kayak nggak ada obat sih. Gue nggak ngerti kenapa ketika gue masuk ke kota itu energinya tuh kayak enak aja gitu, kayak orang-orangnya, suasananya, manusia-manusianya tuh kayaknya gue sempat ada interaksi juga, kayaknya enak banget, trafficnya. Entah apakah memang gue kesana itu ketika memang di jam-jam memang jam-jam yang memang enak, nyaman gitu ya di pagi hari atau gimana, tapi gue so far Pacitan sih yang memang yang nempel di kepala gue. Jadi kita nilai ngapain Pak Bayu? Ngepang bro. Jadi ini tempat tidur gue. Tuh Bayu di situ. Kita mau istirahat dulu sejam 2 jam, terus lanjut ke kemana kita? Jadi lupa gue. Blitar. Hah, langsung Blitar ya? Iya. Oh ya mantap. Baiklah. Oke guys, bye. Robes ya, biar langsung kita ke CP2. Sampai mana kawan? Hah? Sampai mana kita? Akhirnya kita sampai di kota Blitar, di mana CP2 berada. Ya, waktu itu kita kalau nggak salah sampai di COP atau checkpoint di Blitar itu kurang lebih jam 8. Jadi kita cukup aman dengan apa namanya cut off pointnya. Jadi kita cukup tenang. Ya pada akhirnya kita memutuskan untuk seperti checkpoint sebelumnya, kita memutuskan untuk kita stop dulu di situ untuk kita mencari penginapan dan beristirahat. Karena kita tahu di rute selanjutnya itu nggak mudah atau nggak enteng dengan melihat kondisi kita yang udah cukup lelah dan juga kurang tidur. Jadi kita memutuskan mencari penginapan di sekitar Blitar. Habis beres checkpoint 2 kita mau tuh. Gimana kawan? Udah beres CP2. Kita belanja apa? Shopping. Dingin banget. Shoppingnya agak unik kawan. Karena shoppingnya adalah perlengkapan sepeda. Ya udah, ini dia. Karena kondisi rantai udah nggak karuan, jadi kita perlu semprotin buat ngilangin dulu kotor-kotoran biar besok nggak ada problem untuk naik ke Bromo lewat Ranupane ya. Ini sih kunciannya. Jadi kurang lebih kita 4 jam tadinya ekspektasi istirahat sambil kita bersih-bersih. Jam 2 siap-siap, jam 3 keluar dari penginapan. Jadi itu tujuan awal kita yang memang sangat terperinci gitu kan. Namun pada akhirnya kebodohan itu terjadi lagi. Di mana kita
Terperdaya dengan tempat yang cukup nyaman. Kita bangun pukul 4.30. Dengan catatan kita belum siap-siap. Jadi semua sepak-sempak, celana semua masih digantung. Jadi masih berantakan. Terus teman-teman ternyata kita cek handphone ramai sekali karena teman-teman kita, mereka juga menjadi dot watcher kita juga. Mereka menanyakan, hey lu di mana? Kenapa lu belum bergerak di race map menghilang dan lain-lain. Justru ketika mereka panik kita berusaha menenangkan diri karena kita mesti tetap fokus dengan balik lagi ya dengan fisik kita, karena jangan sampai ketika kita keburu-buru kita udah hilang fokus pada akhirnya nanti kitanya juga mentalnya down juga. Jadi akhirnya ya udah kita mulai packing lagi, kita mulai siap-siapin untuk bisa keluar dari penginapan di CP Blitar itu untuk menuju ke titik berikutnya. Kurang lebih jam 5:30 pagian lah. Oke, ini sepatu jebol bro. Sepatu jebol. Terlalu bekerja keras dia, ribuan kilo. Apa masih bisa dipakai. Ternyata bukan kita doang yang haus, sepatunya juga haus. Rescue bro. Biar ketularan dengan kekuatan Ibon, gunakanlah lem Ibon. Nih Bon, gue pakai lu Bon. Kuat Bon. Bro, good luck buat hari ini. Kita bakal nanjak ke Pokoknya target hari ini Ranupane. Ranupane. Hari ini Ranupane, barang-barang udah dimasukin semua. Jemur baju bagi yang agak-agak demek dikit. Semuanya udah disiapin. Lampu semua pas. Yang pasti sepedanya juga udah dong. Gue tinggal start rute peta ketiga. Let's go. Ya, si Utu karena kemarin kita split jadi 3, dia akan masukin rute ketiga setelah CP2. Kalau gue akan resume activity. Tuh, seperti yang dilihat. Nah ini dia, rutenya udah langsung nanjak. Karena kita jauh dari Sekarang udah 1175 kilo. Udah 67 jam activity. Ini semua informasinya udah dimasukin. Sekarang kita tinggal masuk ke rute lagi. Nanti dia akan tracking otomatis dan dia akan langsung otomatis nyala. Jadi kita nggak usah apa-apain, tinggal jalan aja. Untuk baterai semalam udah kita sempat cas sedikit untuk antisipasi. Jadi sudah aman. Kemarin tersisa sekitar 20%-an. Sekarang udah tinggal 45% setelah dicas. Oke. Kembali ke rute. Mas Bang. Hurra hurra. setelah CP2 Blitar bangun terburu-buru, akhirnya kita menuju Malang. I lose a miracle in Al-Bahar. Sun at the zenith, cranes in the sky. The silence will burst, the music will strike. Come here for a while. Come here for a while. Come here for a while. Give us the light of divine transformations and Wih, jajan. Jajan apa kawan? Yang tahu gua apa namanya? Lontar. Lontar. Itu ABG. Gimana kawan sampai malam? Macet. Nah, menuju
menuju Jemplang tuh sebelum tanjakan panjang itu kita sempat berhenti lagi untuk makan siang. Makan siang, setelah itu lanjut lagi. Itu tanjakannya tuh nggak berhenti tuh, lumayan tuh, tapi masih bisa digoes dengan speed yang oke lah. Akhirnya di situ kita mutusin lagi, kayaknya sayang nih kalau kita nggak ambil konten. Situ kita banyak lagi tuh ambil, ada beberapa klip lah, dan sempat nerbangin drone juga tuh kita di situ. Come here for a while. Give us the light of divine transformation and love. Light and love. Sampai akhirnya kita mutusin, bro ini udah nggak bisa digoesin ini. Akhirnya kita berdua, ya kalau bisa digoes-goes, lebih banyak jalan. Nuntun sepeda itu oke lah. Balik gimana bang? Sana, terus naik bang. Ya gimana kawan? Apakah akan dicobain? Cobaan yang ada di sini. Cobaan itu memang harus dicobain kawan. Tapi nggak begini juga. Ini mau cobaan. Aduh. Taunya masih ada beberapa rollingan, itu lumayan tajam juga, pedes juga. Sampai akhirnya terlihat tuh kota-kota di bawah tuh. Nah, aku bilang tuh ke per aku tuh di situ. Bye. Ranupannya udah depan mata. Kawan kawan. Posisi udah lagi menuju ke Jemblang. Udah nggak connect bro. Gimana bro? Jemplang. Udah naik Jemplang. Ya, sekitar 3 atau 2,5 kilo lagi sampai. Ya kurang lebih gradiennya udah nggak manusiawi, 20-25%. Jadi kita memilih menghemat tenaga dan dorong. Walaupun tenaganya dihemat, capeknya malah makin-makin. Ini nanjak. Nih kawan, gimana kawan? Gaskan tuh bentar lagi. Capek. Dikit lagi kawan. Capek kawan. Tapi ngomong-ngomong, sepeda kan buat digoes ya kawan. Kok dituntun kawan? Dikit lagi lah. Itu capek di depan. Mana? Liber atau Per. Ya. Kawan. CP3. Cas. Ranupannya. CP3. Ini dia pelaku utamanya. akhirnya CP3. Cas. Sah. Yang ini lagi suami istri, pasangan sah nih. KUA. Sah. Bukan main. Nih Kak Ranupannya nih udah sah. Sekarang foto dulu background biru ya. Background biru nih. Background biru. Oke. Di situ bukan kita aja, ternyata semua peserta yang lainnya itu benar-benar WOS 3 itu jadi CP3 itu jadi meriah karena hampir semua peserta itu mencoba membuat dirinya
senyaman mungkin untuk bisa menembus turunan Senduro itu. turun Senduro. Ingin bro. Mami silver. Rapi. Ntar domain Gunawan ya. Karena turunan Senduro itu cukup panjang, mungkin sekitar 20 kilo kali ya. Karena saking dingin dan angin tuh lewat di muka kita itu jadi microslip dingin. Nah, gue sempat lihat tuh per gue tuh Bayu tuh jalan di depan gue tuh, sempat lihat tuh dia. Ngapain tuh orang masuk ke semak-semak? Ternyata dia jatuh, masuk semak-semak, samperin, aman Bay. Ternyata masih aman, tapi udah sobek kalau nggak salah. Salah satunya tuh. Tadi turunan panjang banget 20 kilo aspal dan makin sempurna karena tadi hujan licin. Saya juga semuanya udah pakai emergency blanket di custom biar nggak hipotermia, tapi tetap dingin juga. Plus crash tadi jatuh sempat 2 kali. Sebenarnya jatuhnya juga karena jatuh bego, karena ngantuk, karena kan berangin, hujan, waspada udah mulai hilang, jadi sedikit crash. Ya cuman sobek sedikit aja sih celana. Alhamdulillah nggak kenapa-napa. Nah yang kedua, pas lagi mau naik sepeda crashnya, foto alhamdulillah nggak apa-apa. Jadi sekarang kita makan dulu nih, baru ketemu kehidupan setelah 20 kilo di dalam hutan dan hujan dan licin. Turun terus, akhirnya kita dapat sebuah kios nasi goreng. Kita mutusin berhenti di situ tuh. Makan sampai akhirnya kita mutusin kayaknya cocok nih kita istirahat di sini karena kebetulan di situ tuh ada colokan dan kita bisa numpang buat ngecas di situ. Dan akhirnya kita minta izin tuh sama si ibu warungnya, Bu, kita boleh nggak istirahat di sini malam ini? Tidur mungkin sekitar sejam kalau nggak salah. Sebelum menuju ke Gumitir, kita melewati kota Jember. Dan kita juga punya beberapa diskusi juga bahwa kita harus keluar nih dari Jember sebelum jam sekian. Ya walaupun pada faktanya terjadilah kebodohan-kebodohan kita tuh bahkan belum masuk ke kota Jember di jam 6 tersebut. Bahkan belum masuk ke kotanya ya, masih di kabupaten. Nah disitulah menurut gue juga menjadi sesuatu yang cukup menantang karena dengan kondisi yang sudah menurun secara performa, kita harus akhirnya mulailah trek-trekan atau kebut-kebutan, kita mulai tambah kecepatan buat bisa mencapai untuk bisa keluar dari kota Jember menuju ke Alas Gumitir. Bajing. Jajan dulu. Motivasi yang paling mantep emang per ini nih, ya gak? Jajan dulu. Borong Bokari. Udah lihat kiri kanan. Gila, seneng banget gue liat kawan gue. Aduh, nyampe juga lo. Mantap. Jadi kita lewat ya? Patah bro. Semalam crash patah. Hack anak ultra. Kemarin patuh. Perem. Bracket. Kiu. Oh, ngantuk. Untuk nanti di jalur Gumitir, Iya. Para peserta lomba melewati jalur alternatif ya, Gus? Iya.
melewati jalur alternatif. Nanti di situ ada arahnya baik dari Jember mau ke Banyuwangi, di situ ada arahnya. Ada signage itu Pak, ada penanda nggak? Ada penandanya, dan dimohon berhati-hati karena jalurnya di sana masih jalur tanah dan juga banyak jalan yang berubah. Berapa kilo Pak? Jaraknya? Dari sini ke jalur alternatif kurang lebih 7 kilo. Dan dari jalur alternatif 8 kilo. Sampai keluar. Di situ akan melewati perkampungan, melewati perkebunan. Di situ juga akan disuguhkan pemandangan yang lumayan bagus. Siap. Bisa dinikmati nggak kalau sambil nanjak? Kalau sambil nanjak, tapi yakin. Nah, setelah raja terakhir kita hadapin, akhirnya kita harus menghadapi juga rollingan yang panjang menuju alas Gumitir. Dan disinilah semua keseruan juga terjadi. Karena dengan sisa sekitar 100 sekian puluh kilometer menuju ke Banyuwangi, kita harus menghadapi Gumitir yang memang sangat menantang. Tanjakan yang melelahkan, dengan kondisi badan yang sudah kurang tidur, psikologi kita juga sudah mulai dipermainkan, dengan kondisi mata yang sudah wattnya juga sudah menipis ya. Nah, pada akhirnya masuklah ke section gravel Gumitir. Urura! Banget. Cek basah nanjak. Di Gumitir, kita keluar dari section tersebut, itu rasanya kayak wah, akhirnya nih section terberat, bos terakhir, raja terakhir udah lewat semua, dan akhirnya kita menuju ke park, menuju ke kota Banyuwangi, kota yang kita tuju dari awal. Dan kita sangat happy juga dan excited melihat kilometer yang ada di baik komputer kita itu udah mencapai 1400 sekian lah. Jadi kayak tinggal beberapa puluhnya tuh ya sekitar 90 km ya menuju Banyuwangi. Tang Jawa bro, 1.500 elevation 20.000, hancur. Finish. Pecah. Akhirnya finish line Banyuwangi, kota yang kita tunggu dari awal. Yes, rasanya tuh kayak kencing ditahan terus tiba-tiba lu kencing. Nah, itu rasanya tuh lega banget, men. Atau enggak kayak lu pengen berak terus tiba-tiba lu langsung boker. Itu kayak wah, semuanya kita hempaskan. Itu kayak ngelihat temen-temen cheering. Tuh kayak udah nggak ada apa ya, tuh priceless banget sih. Bener-bener kayak masuk ke kota Banyuwangi. Kita udah ngecek di race map tinggal beberapa kilo ya, 5 kilo tuh rasanya kayak semangat tuh langsung makin ngebus gitu kan, padahal itu lagi panas banget. Terus tiba-tiba disambut sama temen-temen di finish line di Banyuwangi, itu rasanya luar biasa. Itu kita tepat masuk 3:47 dengan sisa COT itu kurang lebih beberapa jam, karena kurang lebih itu COT jam setengah 6 sore. Itu kita nggak expect bahwa kita bisa mencapai titik tersebut
dan itu menjadi suatu pencapaian yang luar biasa buat gue pribadi, bahkan buat kita berdua. Terus akhirnya kita ngasih brevet kita, terus kita akhirnya finally, officially kita juga menjadi ultra cyclist bintang Jawa 1.500 km dengan elevasi kurang lebih sekitar 15.000-16.000 selama kurang lebih 6 harian. Itu menjadi pengalaman yang menurut gue nggak akan pernah bisa gue dapatkan selama ini. Dan gue juga sangat berterima kasih sama pair gue. Kita susah senang bareng, menjadi sesuatu memori baik buat kita berdua. Banyak hal yang kita hadapin, yang kita pelajari, banyak hal juga yang kita bisa jadikan pembelajaran. Akhirnya 1.500 dengan elevasi sekian selesai juga. Buat gue fun banget. Walaupun ada drama-drama heat stroke, muntah-muntah, tapi ya itu part of the journey lah. Bintang Jawa 2025 akhirnya officially kita finish dan officially kita menjadi ultra cyclist di Bintang Jawa 2025 version Finisher kawan. Dan terima kasih buat semua teman-teman yang udah ngedukung kita, keluarga, kerabat, teman, siapapun, terutama panitia yang sudah membuat event keren ini untuk bisa membentang Jawa dari barat ke timur. Dan juga terima kasih buat semua sponsor-sponsor, di mana ada gear yang luar biasa dari Cervelo, nutrisi yang luar biasa dari Muscle First, dan juga teknologi yang bisa menavigasi dengan baik dari Coros Dura. Semuanya luar biasa mensupport kita dengan baik, dan pada akhirnya kita bisa finish dan menyelesaikan rute 1.500 km dengan elevasi kurang lebih 16.000 di Bintang Jawa 2025. Jadi kira-kira tahun depan siapa yang bakalan cobain cobaan dan mulai bercerita dari Carita sampai ke Banyuwangi? Siapa kira-kira dari Gravel Hura-Hura selanjutnya? Kita nantikan cerita selanjutnya di Bintang Jawa 2026. You say you're doing fine, but you also miss those